Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya Ibu Emi Fauziati. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi teks editorial. Adapun cakupan materinya adalah meliputi pengertian, ciri-ciri, sifat, ragam informasi dalam teks editorial, struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menyusun teks editorial. Selamat mengikuti. Anak-anak, kompetensi dasar selanjutnya adalah teks editorial. Adapun cakupan materi teks editorial meliputi A. Pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. B. Informasi dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial. D. Struktur dan kebahasaan teks editorial. Dan E. Rancangan teks editorial. Pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau konvensional yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan teks editorial dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah hati-hati, 2. Normatif, 3. Cenderung konservatif, 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan 5. Pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek psikologis. Adapun teks editorial pers papan menengah ke bawah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih berani. 2. Atraktif. 3. Progresif. 4. Memilih pendekatan kritis bersifat tajam. Kemudian yang kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Selanjutnya adalah sifat teks editorial. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media massa. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Dan sifat yang keempat adalah terkait dengan kebijakan media massa yang bersangkutan. Informasi dalam teks editorial meliputi jenis teks editorial, tipe teks editorial, dan fakta dan opini dalam teks editorial. Yang pertama, jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Adapun tipe teks editorial, yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua atau B, kritis. C, persuasif atau membujuk. Dan D, pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan di dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Adapun pendapat atau opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan,
dan saran penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya adalah rekap informasi dalam teks editorial, meliputi isu aktual dalam media informasi, pendapat dan argumen dalam teks editorial, kemudian saran terhadap isu faktual. Yang pertama adalah isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, pendapat dan argumentasi dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumentasi sebagai berikut. A. Berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. B. Dapat mempercepat pemahaman masalah. C. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. D. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Dan E. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu faktual. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. 3. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang keempat, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Dan yang selanjutnya adalah menghindari saran yang menyinggung unsur pribadi. Struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial meliputi masalah atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Adapun kaidah kebahasaan teks editorial, yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, memilih tema. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta. 3. Menganalisis masalah yang diangkat. 4. Memberikan solusi yang realistis. Dan yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata. Anak-anak, sebelum kalian mulai atau mencoba membuat teks editorial, alangkah baiknya jika kalian pernah membaca teks editorial karya orang lain. Atau bahkan kalian sudah pernah menyunting teks editorial. Adapun langkah-langkah menyunting teks editorial, yang pertama adalah membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan atau yang lain. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan ketika kita menyunting. Yang keempat adalah memperbaiki kerututan paragraf yang masih kurang tepat. Demikian penjelasan mengenai teks editorial. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.